pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Ya, saya melaporkan apa yang sudah dialami. Saya berharap supaya hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Pemirsa Hotshot Extra, Lesti sejak 14 Oktober 2022 lalu mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dari saat itu, polisi juga mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Bilar. Alhasil, ia tak lagi ditahan, tapi dengan syarat wajib lapor. Tapi, buntut dari keputusan tersebut justru berbuah banyak penolakan bahkan kekecewaan dari masyarakat. Kini di media sosial, official account milik KPI banjir komentar netizen minta Lesti dan Bilar diboikot. Belum pernah ada pisah. Kan nggak ada pisah, jadi doain aja nggak ada rujuk-rujuk, udah doain aja. Doain aja nggak ada rujuk-rujuk, udah doain aja. KPI secara tegas menghimbau dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT, baik itu di televisi maupun di radio. Tidak memberi ruang itu bisa kemudian dimaknai bahwa tidak menjadikan pengisi program, pembawa program, presenter, pemeran dan lain sebagainya. Tidak ada yang boikot acara TV ini. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Cukup kaget aja juga gitu kita dari beberapa teman-teman, aku juga gitu, dan secara aku pribadi juga cukup kaget dengan keputusan ini juga gitu. Kali ini aku setuju sama netizen, soalnya yang kayak begitu memang harus diboikot karena kan yang kayak kita tahu sendiri kan di Indonesia kan latahan ya, nanti ada satu kasus yang booming, nanti dia ikut-ikutan biar namanya tuh booming juga. Kabarnya, usai penahanan Rizky Bilar ditangguhkan, ia lantas pulang ke rumah kontrakannya yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Bahkan beredar kabar, Lesti dan Bilar terlihat salah tingkah, tersipu sembari bergandengan tangan satu sama lain. Benarkah menurut warga sekitar, keduanya pulang ke rumah dengan keadaan damai? Inilah hasil penelusuran tim Hotshot Extra di sekitar kediaman Lesti dan Bilar. Assalamualaikum. Bilar bukan Pak? Siapa? Bilar. Betul. Oh iya betul. Pak izin dong Pak mau wawancara soal kalau belum ada Mas. Nah, jadi ya nggak bisa ngasih komentar apa saya karena emang belum ada juga. Belum ada. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Memang, sebelum mencabut laporan, Lesti sempat jalani ibadah umroh terlebih dahulu selama beberapa hari. Lesti minta petunjuk pada Sang Pencipta. Lalu, seperti apa pandangan Ustadz Subki atas keputusan Lesti? Benarkah sejatinya Lesti ingin berpisah dengan Bilar, tapi secara kekeluargaan? Kalau saya sih dari awal, sebetulnya ya, kalau memang bisa secara kekeluargaan. Terus kalau memang misalnya nggak bisa dipertahankan karena satu sebab yang syar'i,
itu kan orang boleh pisah. Ya artinya dia ini nggak mau, seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sebenarnya, nggak mau sampai ke tahapan yang ini. Ya, mungkin karena kemarin itu ledakan yang sangat dahsyat, sehingga begitu ada yang, wah ini harus dilaporkan, ya, kemudian dia lapor. Tapi habis itu ya kelihatan dia memang tipikal orang, aduh capek nih karena nggak kelar nih, terus dia mau, kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu, tanpa ada harus yang di penjara walaupun pisah. Dan ternyata memang Rasulullah sebagai pentafsir Quran nggak pernah melakukan hal itu. Ya orang bilang ini settingan bukan, ya kan? Cuman saya nggak mau lihat aja apa yang ada di tubuhnya. Tapi kan bukti visum itu udah diserahkan ke polisi. Kalau polisi menetapkan sebagai tersangka berarti itu adalah bukti yang bukan main-main dan bukan bukti yang direkayasa. Kita kan nggak tahu, ini semua menilai dengan zohir. Ya terlepas dari saya sendiri juga mengkhawatirkan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Gak mau ngelanjutin soalnya dari KDRT. Iya, kalau kayak gitu kan berarti pasti berulang-ulang juga sih. Soalnya kan itu KDRT-nya nggak sekali 2 kali kan. Iya, sering. Kayaknya sih kalau misalnya dari aku pribadi, kalau misalnya kayak di hubungan kayak gitu bakalan jadi aneh gitu loh, maksudnya jadi agak canggung ke pasangan, jadi kan lebih baik pisah. Kalau kekerasan itu kan temperamental seseorang ya. Ketika sudah kecenderungan berarti kan di situ yang dilihat sisi psikologisnya. Nah, dan itu nggak mudah untuk menghilangkan hal itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.